Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman. Saya merupakan salah satu peserta mata kuliah mikrobiologi. Saya juga merupakan anggota kelompok dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok saya adalah ada Arina, Andri Pitalia, Nurlia Habir, dan Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri gram positif maupun gram negatif. Tapi sebelum itu mari kita saksikan bersama tentang video pembuatan miniatur gram positif maupun gram negatif. Oke, baru saja kita menyaksikan video tentang pembuatan miniatur tentang bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, di sini saya kembali akan memaparkan materi tentang bakteri gram positif dan gram negatif itu sendiri. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada gram positif dan gram negatif, kita harus tahu dulu definisi dari bakteri. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah paham dan sudah mengerti apa itu bakteri, tetapi tidak menutup kemungkinan salah satu dari kita dan hanya bersifat mengingat kembali. Jadi bakteri ini adalah mikroorganisme yang bersifat uniseluler, yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nama bakteri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion, yang artinya batang kecil. Jadi
Yang pertama kali yang menemukan bakteri ini adalah Anthony van Leeuwenhoek, di mana Anthony van Leeuwenhoek ini adalah salah satu ilmuwan yang ada di Belanda. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bakteri ini disebut sebagai ilmu bakteriologi. Oke, kita lanjut ya. Mengenai ciri-ciri bakteri, bentuk, struktur morfologi bakteri, cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, peran bakteri dalam kehidupan manusia, baik itu yang menguntungkan maupun dan merugikan, tidak perlu kita bahas ya, karena tujuan utama kita di sini adalah lebih spesifiknya lagi pada bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi untuk yang tadi definisinya atau pengertian dari bakteri itu hanya sebagai pengantar saja, dan kita telah masuk pada materi intinya kita, yaitu bakteri positif atau bakteri gram positif. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih bakteri ini, bakteri gram positif ini? Jadi untuk menjawab kebingungan kita, tetap perhatikan slide yang ada. Jadi bakteri gram positif ini adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau keungu-unguan. Ini bisa kita amati di mikroskop. Kemudian kita lanjut. Ciri-ciri bakteri gram positif. Nah, terdapat 9 poin dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah struktur dinding selnya itu tebal, sekitar 15 sampai 80 nm. Selapis tunggal atau monolayer. Itu yang pertama, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri yang kedua. Dinding selnya itu mengandung lipid yang lebih normal, sekitar 1-4%. Peptidoglikan yang sebagai lapisan tunggal. Komponen utama merupakan lebih dari 50% berat ringan. Mengandung asam nukleat, ya. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri yang ketiga. Jadi gram positif ini bersifat lebih rentan terhadap peniselin. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Terus yang keempat yaitu pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat warna seperti ungu kristal ya. Kemudian ciri-ciri yang kelima, komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit. Jadi gram positif ini, bakteri gram positif ini, komposisi nutrisinya ini agak rumit dan bahkan lebih rumit ya yang dibutuhkannya. Terus yang keenam, lebih resisten terhadap gangguan fisik. Kemudian yang ketujuh, resistensi terhadap alkali, yaitu 1% KOH larut. Itu ciri-ciri yang ketujuh. Terus yang kedelapan, tidak peka terhadap streptomycin. Terus ciri-ciri yang terakhir atau yang kesembilan, toksin yang dibentuk berupa eksitoksin dan endotoksin. Jadi itu merupakan ciri-ciri bakteri gram positif ya. Ada 9 poin. Terus kita masuk pada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini adalah bakteri yang tidak
membutuhkan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Itu yang dimaksud dengan bakteri gram negatif. Terus kita masuk pada ciri-ciri bakteri gram negatif. Ciri-ciri yang pertama yaitu struktur dinding selnya lebih tipis, sekitar 10-15 mn, lapisan 3 atau multilayer. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dinding selnya mengandung lemak lebih banyak, sekitar 11-22%. Nah, saya ulang, dinding selnya ini lebih mengandung banyak lemak, sekitar 11-22% peptidoglikan yang terdapat dalam lapisan kaku. Setelah dalam dengan jumlah sedikit kurang lebih 10% dari berat kering, tidak mengandung asam tekuat. Terus ya, ciri-ciri yang ketiga yaitu kurang rentan terhadap senyawa peniselin. Nah, berbeda dengan bakteri gram positif, dia itu rentan, sedangkan gram negatif ini kurang rentan terhadap senyawa peniselin. Artinya dia itu berbanding terbalik. Terus yang keempat yaitu pertumbuhannya tidak begitu lambat oleh zat warna dasar, misalnya kristal violet. Terus yang kelima yaitu komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana. Yang keenam, tidak resisten terhadap gangguan fisik. Terus toksin yang dibutuhkan dibentuk yaitu endotoksin. Jika kita perhatikan bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa bakteri gram negatif ini dan bakteri gram positif ini itu bersifat berbanding terbalik. Ya. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.